Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa KTS yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana keutamaan sholat berjamaah dan amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil kita dari kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa. Siapa dia? Beliau bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Siapa Sya'ban ini? Sya'ban adalah seorang sahabat yang memiliki rutinitas biasa sebagaimana sahabat lainnya, ya. Cuman ada keutamaan dari sahabat kita yang satu ini. Jadi dikisahkan pada suatu subuh di mana biasa Sya'ban melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat dan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Jadi pada suatu subuh di mana Sya'ban itu memiliki kebiasaan diambil safnya, yaitu di pojok masjid. Kenapa diambil pojok masjid? Agar dia tidak mengganggu jamaah yang lain yang ingin lalu lalang. Itulah kebiasaan yang unik yang pertama. Dan berikutnya, kebiasaan unik yang kedua adalah Sya'ban ini untuk bisa sampai ke Masjid Nabawi di kota Madinah itu melakukan perjalanan yang luar biasa, ya. Sebagaimana dikisahkan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai kisah Sya'ban ini. Jadi ketika dalam suatu subuh, Sya'ban tidak seperti biasanya, tidak biasanya hadir di waktu sholat subuh. Nah, ini tidak biasanya dalam suatu subuh Sya'ban radhiyallahu anhu tidak didapati di tempat biasanya dia berdiri di saf sholat di pojok pinggir masjid. Ternyata sahabat yang satu ini tidak muncul ketika sholat subuh. Kemudian Rasulullah memasuki ruangan untuk memimpin sholat. Kemudian ketika merapikan saf, dia lihat di sudut pojok sesosok Sya'ban tidak ada di tempatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kemana Sya'ban?" Gitu. Kemudian tidak ada sahabat pun yang bisa menjawab. Akhirnya Rasulullah menunda sebentar untuk menunggu kehadiran sahabat yang satu ini, Sya'ban. Ditunggu-tunggu, ternyata sahabat yang satu ini tidak muncul-muncul. Akhirnya fajar hampir datang sehingga Rasulullah kemudian memulai sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah di antara kalian yang mengetahui kondisi Sya'ban? Aku khawatir ada sesuatu yang menimpanya." Lama menunggu jawaban para sahabat. Ada salah satu sahabat yang bercerita, "Saya tahu rumahnya ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita mengunjungi rumahnya saja?" Kemudian akhirnya mereka sepakat bersama Rasulullah mengunjungi Sya'ban. Nah, disinilah ketika dari masjid menuju ke rumahnya Sya'ban itu, perjalanan dari masjid ke rumahnya Sya'ban itu menempuh perjalanan 3 jam perjalanan kaki. Bisa kita bayangkan, ini kekuatan iman yang seperti apa sahabat Sya'ban kita ini. 3 jam perjalanan. Kalau kita di masjid udah rumahnya dekat, masih pakai motor. Kalau ini Sya'ban 3 jam perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumahnya, karena sahabat yang mengetahui rumahnya Sya'ban, ini rumahnya Sya'ban ya Rasulullah. Kemudian bersama-sama mengetuk pintu. Kemudian keluarlah seorang sosok perempuan yang diakui sebagai istrinya Sya'ban. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, kemanakah suamimu yang biasanya sholat subuh? Aku tidak menemukannya ketika subuh tadi." Gitu. Dia bertanya kepada istri dari Sya'ban radhiyallahu anhu.
Dengan berlinangan air mata, istrinya Sya'ban menceritakan, "Ya Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia." Kemudian para sahabat mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sholat subuh yang biasa dilaksanakan oleh Sya'ban dan berjamaah dan menempuh jarak 3 jam perjalanan kaki, ya, hanya ditinggalkan ketika dia meninggal dunia. Subhanallah, sebuah contoh keteladanan yang bisa kita ambil bahwasanya keutamaan sholat subuh ini itu begitu luar biasa. Apalagi ketika si istrinya ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Tetapi ya Rasulullah, sekali lagi sebagaimana dikutipkan dalam hadis, si istrinya Sya'ban ini bertanya, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami, bahwasanya ketika menjelang kematiannya Sya'ban ini berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" Rasulullah SAW pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid." Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu anhu dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain selain yang menghadapi sakaratul maut itu sendiri. Dalam pandangan yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pulang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, yang perjalanan seperti yang saya sebutkan tadi, 3 jam perjalanan kaki itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya menuju ke masjid. Ujar Rasulullah, dia melihat seperti apa bentuk surga dijanjikan sebagai ganjaran saat dia berjalan kaki, ya. Kemudian mengucapkan, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Coba para pemirsa KTS yang berbahagia, ketika perjalanan 3 jam, ketika dia tahu apa yang dia dapati ganjarannya, dia dapatkan surga, dia hanya mengucapkan, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Artinya 3 jam itu perjalanan dianggap masih dekat karena melihat ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang didapatnya. Kemudian kalimat berikutnya adalah saat ia membuka pintu berhembuslah angin dingin. Jadi perjalanan diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada musim dingin. Ketika itu Sya'ban membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya lagi dan mengambil satu baju yang baru dibeli sama dia. Kemudian baju yang lamanya dia tetap pakai, baju barunya dipakai di luar, ya. Menuju ke masjid. Ketika dalam perjalanan menuju ke masjid, ternyata dia melihat ada seorang laki-laki terbujur kaku kedinginan. Dan akhirnya dengan cekatan Sya'ban radhiyallahu anhu kemudian membuka pakaian luarnya terlebih dahulu, yang pakaian baru. Kemudian pakaian lamanya diberikan kepada lelaki tersebut agar terhindar dari kedinginan dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian Sya'ban kembali memakai pakaiannya yang baru. Kemudian bersama-sama mereka menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Kemudian ketika dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" kata Sya'ban berteriak. Jadi dia menyesali perbuatannya itu dikarenakan kenapa dia kasih baju yang lama kepada lelaki yang kedinginan tadi di dalam kisahnya. Kenapa dia tidak berikan baju yang lebih baru? Maka ganjarannya pasti lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyesalan-penyesalan itulah yang menyebabkan kata-kata, "Aduh, kenapa tidak yang baru?"
Kemudian berikutnya Sya'ban dalam hadis tersebut melihat suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan. Kalau di Madinah, di Mekah itu punya kebiasaan sarapan roti ya, roti kemudian dicelupkan ke susu ya, itu sampai sekarang itu masih ada, cuman susunya kadang suka diganti dengan yogurt ya. Jadi roti yang khas di sana kemudian dicelupkan, makan begitu nikmat sekali, luar biasa. Bagi yang pernah ke Tanah Suci telah mengetahui ukuran roti Arab ya, sekali sekitar 3 kali ukurannya roti kita lah ya. Nah, kemudian ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah seorang pengemis di depan pintu rumahnya ya, dan meminta sedikit roti karena 3 hari perutnya tidak diisi oleh makanan. Kemudian Sya'ban merasa iba dan akhirnya membelah roti tersebut menjadi 2 bagian, satu untuk si pengemis, satu lagi untuk dirinya ya. Kemudian membagi susu sama rata dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Sya'ban dengan surga yang begitu indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Jadi menyesali perbuatannya. Kenapa rotinya tidak diberikan semuanya saja untuk pengemis? Kalau dia tahu ganjarannya adalah sebuah surga yang begitu indah, mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah. Ikhwadil iman rahimakumullah, sahabat pemirsa KTS yang berbahagia, sungguh sesuatu yang pada saat nanti kita akan rasakan, yaitu sakaratul maut. Mudah-mudahan dengan berbekal kisah Sya'ban radhiyallahu anhu ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya keutamaan sholat berjamaah itu sangat penting. Mengukur keimanan Sya'ban, mungkin orang pada saat ini tidak ada yang menandingi kesungguhan dalam beribadahnya Sya'ban radhiyallahu anhu. 3 jam itu perjalanan dari Jakarta bisa sampai ke Bandung ya. Siapa yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat? Nah, itulah sahabat Rasulullah SAW, Sya'ban radhiyallahu anhu. Berikutnya kita bisa jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk kita, bahwasanya apapun yang kita berikan untuk bersedekah atau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu yang bagus ya. Artinya tadi dengan baju yang lama dengan baju yang baru kita utamakan yang lebih bagus untuk diberikan kepada Allah. Kalau kita mengetahui ganjarannya kelak nanti di sakaratul maut, kita akan menyesali perbuatan-perbuatan yang kita jadikan. Sesungguhnya kisah yang tadi itu luar biasa mengilustrasi. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat buat pribadi Al-Fakir, umumnya untuk pemirsa KTS yang berbahagia. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari pribadi Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.